Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin mengeksplor tentang lindi super buatan saya ini. Kebetulan ada temen yang sudah mengukur ya, pengukuran dari lindi super ini menggunakan TDS atau total dissolved solid, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah kepekatan atau material padat terlarut ya, kepekatan material padat terlarut. Dan diuji juga dengan EC meter ya, atau electrical conductivity, atau kalau dalam bahasa Indonesianya mungkin kandungan material yang bisa menghantar listrik, atau mungkin lebih tepatnya ada ion-ion dan kandungan logam yang ada di dalam lindi super ini. Logam dalam arti bukan logam yang sebenarnya ya, tapi logam, unsur logam, dan tidak semua unsur logam itu berbahaya. Nah, kebetulan yang saya buat bahan organiknya adalah dari tanaman dan hewan, otomatis tentu saja akan sangat aman ya. Kandungan logamnya itu seperti besi dan lain-lain lah, pokoknya seperti itu. Jadi kandungan logam yang sangat aman untuk tanaman tentunya. Itu seperti itu. Kebetulan saya tidak punya TDS meter atau EC meter, jadi hari ini saya dapat kiriman dari akun YouTube-nya Raja Wali ya, Om Raja Wali, Om Nandar ya. Saya biasa memanggilnya Om Nandar. Terima kasih Om Nandar atas kirimannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberi gambaran kepada teman-teman semua. Nah, di situ nanti di akhir video akan saya perjelas tentang hal tersebut. Jadi saya akan kupas tentang apa yang terjadi pada kandungan yang dimiliki oleh lindi super, kemudian pH-nya juga akan kita bahas nanti. Oke, mari kita simak sama-sama. Pengujian air super lindi yang dibuat oleh Om Iwan Setiawan. Kita coba cek kandungan yang terdapat di dalam air lindi ini. Oke, untuk ppm tertera 13,3 ppt. Kemudian untuk saltnya 15,5 atau 1,55%. Untuk pH 7,53. Untuk EC-nya 26,9. Air lindi yang saya buat, kita uji berapa kandungan yang ada di dalamnya. Oke, ppm 0, kemudian kita coba.
Oke, kurang lebih 7.600 ppm. Untuk saltnya atau kandungan garam 8.440 ppm, atau dengan kata lain 0,8%. Untuk pH 7,55. Untuk EC nya 15,16. Oke, sepertinya berkisaran di 7.570 ppm dengan pH 7,55. Cuma pakai lindi. Pada ngacir. Nah, dari pengujian tadi bisa kita ketahui ya tentang apa kepekatannya atau ppm-nya. ppm-nya itu kenapa di situ tertera 13,3 sampai 13,5 ya tadi di pengujian untuk Lindi Super. Itu satuannya bukan lagi million atau ppm, tapi ppt, triliun ya. Jadi kalau dipergunakan TDS yang ada di pasaran atau yang kita punya, belinya murah, maaf ya, itu biasanya ppm bukan ppt ya. Jadi maksimal hanya 10.000. Akan tetapi kalau menggunakan yang TDS Pro atau biasanya dipergunakan oleh orang-orang profesional ya, nah itu PPT atau trillion ya, bukan M. Kalau ppm kan M-nya itu million. Jadi kelasnya satu tingkat di atasnya, jadi bisa terdeteksi. Kalau pakai TDS ppm otomatis tidak bisa terdeteksi. Hal itu bisa kita pakai acuan bahwa kandungan dari material padat terlarut atau nutrisinya yang ada di dalam larutan Lindi Super itu sangat tinggi. Jadi tidak bisa terdeteksi oleh ppm, bisanya terdeteksi dengan satuan ppt ya, jadi 13,3 sampai 13,5. Kemudian pH relatif netral ya, netral 7,5 berapa tadi ya. Nah, itu di situ menunjukkan bahwa hal tersebut bisa membantu mengkondisikan media tanam agar bisa lebih baik dengan kondisi netral. Tadi di pH-nya tadi kan 7,5 berapa gitu ya. Otomatis itu sudah memasuki ranah basah, tapi basahnya hanya sangat kecil sekali. Pada saat kita aplikasikan ke lahan, otomatis nanti bisa didapat media yang sangat stabil netral antara 6,5 sampai dengan 7 pH-nya. Jadi itu yang mempengaruhi. Tapi tidak cuma pH bawaan saja ya yang mempengaruhi nanti pada saat di media sehingga bisa kondusif. Itu lebih kepada mikrobakteri bawaan yang dikandung oleh Lindi Super ini. Kebetulan saya mengadopsi pola atau sistem jadam, yaitu tidak menggunakan gula dan tidak menggunakan molase ya, atau yang memiliki kadar gula tinggi. Kadar gula yang sudah kompleks ya, bukan bawaan dari buah atau apa yang lain, itu akan menimbulkan mikroba yang mengarah ke arah netral atau pH sedikit lebih dari asam. Jadi itu yang basic dari Lindi Super. Makanya saya sarankan
saat Anda membuat lindi super agar tidak menggunakan gula atau molase atau produk-produk turunannya yang menggunakan molase atau gula, misalnya kayak susu gitu. Jangan dilakukan yang seperti itu. Nah, kita bahas berikutnya tentang electrical conductivity tadi ya. Tadi sudah disebutkan di situ angkanya bahkan mencapai 2 sampai 3 kali lipat dari yang dibuat oleh Om Nandar atau akun YouTube-nya Raja Wali ya. Beliau yang selalu support ke saya ini, terima kasih Om. Nah, itu di situ menunjukkan bahwa kadar ion dan logam terlarut yang dari organik ya, tentu saja yang kadar logamnya pasti yang sangat aman karena itu berasal dari organik ya. Udah teruji aman untuk tanaman dan juga hewan. Nah, bahannya kan dari tanaman dan bagian dari hewan. Otomatis hal tersebut akan sangat baik ya untuk memenuhi kebutuhan logam. Juga daya serapnya juga jauh lebih tinggi apabila EC-nya tinggi atau electrical conductivity-nya, kadar atau satuan yang didapat dari kandungan EC-nya tadi tinggi, otomatis akan meningkatkan daya serap atau lebih sangat mudah ya. Kita tahu kalau sudah berbentuk ion otomatis sangat mudah terikat dengan ion lain yang berseberangan. Ion negatif dan ion positif itu sangat mudah untuk bersatu atau diserap ya. Dalam arti bahasa pertanian bisa sangat mudah diserap oleh akar tanaman. Hal itu juga salah satu keunggulan dari lindi super ini ya. Jadi memang secara signifikan hal tersebut terjadi, itu seperti itu. Nah, di video terakhir tadi Om Nandar juga memberikan kiriman ya, video pohon anggur yang kebetulan awalnya itu tumbuhnya agak ogah-ogahan, batangnya juga pas-pasan saja. Maaf Om Nandar ya, ini saya sampaikan sesuai dengan fakta yang Om Nandar sampaikan ke saya. Itu bukan berarti kualitas dari lindi yang Om buat itu tidak baik, tapi dalam hal konsentrasi penggunaan serta proses dari membuat lindinya sendiri yang mungkin selangkah lebih baik di lindi yang saya buat, sehingga hal tersebut mempengaruhi. Jadi daya serapnya itu sangat berpengaruh terhadap. Belum lagi punya Om Nandar kebetulan belum diberikan bahan yang aktivator ZPT, yaitu Kipait yang kemarin sempat saya kirimin beliau cutting stack-nya. Mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat lindi supernya sehingga bisa jadi lebih baik. Nah, untuk teman-teman yang bingung proses membuatnya, bingung baunya ndak sedap, monggo silahkan langsung hubungi ke saya saja, daripada ribet membuat belum tentu dengan kualitas yang sesuai dengan yang diinginkan. Tapi jangan putus asa buat teman-teman yang mau berhemat membuat sendiri, monggo silahkan Anda membuat sendiri. Paling tidak itu kita tumbuhkan sistem organik ini ya, atau kalau boleh saya tambahkan yaitu natural farming atau pertanian natural, pertanian alami. Jadi kita ambil dari alam, baik organik maupun mineralnya itu kita ambil dari alam. Jadi nggak mungkin organik saja bisa memenuhi semua kebutuhan, tapi naturalnya juga harus kita dapat, yaitu dari alam, dari batu, dari tanah dan sebagainya, dari air sumber. Itu juga mempengaruhi terhadap tanaman supaya bisa menjadi lebih baik, lebih sehat dan
seterusnya. Nah, itu tanaman anggur yang beliau video itu yang disampaikan ke saya itu awalnya tumbuhnya ogah-ogahan, tapi setelah dicoba tempo hari minta dikirimin lindi super yang dari saya itu, akhirnya dicoba dan terbukti langsung ajur. Kemudian batangnya juga batang dari tunas yang baru tumbuh juga relatif membesar, lebih besar atau menuju ke arah normal ya, sesuai kapasitas pohonnya. Itu seperti itu. Kemudian media tanam juga seperti itu. Kalau menggunakan lindi super akan jauh lebih aman ya, lebih safety. Karena apa? Banyak gangguan dari hama yang ada di media atau di tanah tempat hidup tanaman itu menjadi sangat berkurang karena mikroorganisme yang dibawa oleh lindi super ini sangat luar biasa majemuk ya, sangat luar biasa banyaknya varietasnya sehingga terjadi ekosistem yang kondusif. Nah, itu yang paling utama di situ. Dengan pola pembuatan saya yang basicnya saya menggunakan pola pertanian jadam ya, saya adopsi betul-betul itu lindi super ini. Saya prosesnya menganut metode jadam dan alhamdulillah memang sangat luar biasa. Oke, saya rasa cukup share saya hari ini. Silahkan lebih bersemangat lagi untuk teman-teman yang membuat lindi sendiri. Jikalau ada yang nggak mau ribet, monggo silahkan beli ke saya, sangat murah ya. Ini satu untuk saat ini ya, satu botol 1 liter ini hanya 25.000 belum ongkos kirim ya. Nah, itu bisa sampai dengan 21 tangki 16 liter itu ya, perkiraan ini. Jadi sangat irit banget daripada produk-produk lain ya. Bukan cuma itu, insya Allah nanti hasilnya juga luar biasa. Khusus untuk tanaman yang ya tanaman tahun atau tanaman kebun ya, atau tanaman yang usianya tidak hanya satu musim, itu lebih baik aplikasinya ke tanah atau media tanam. Nah, di situ apabila pada saat berbuah atau pengisian buah yang luar biasa banyaknya, lebih baik dibantu dengan aplikasi spray. Jadi jangan ditingkatkan kepekatannya atau jangan ditambah dosisnya untuk ke lahan, tetap aja seperti itu. Kalau jumlah airnya atau volume penyiraman boleh ditingkatkan, akan tetapi untuk dosisnya jangan ditingkatkan karena 3 ml per liter air lindi super ini, lindi super buatan saya ini memang sudah takaran yang paling tepat yang selama ini saya uji. Untuk Anda yang membuat lindi super sendiri, lebih baik dicoba ya. Jadi untuk kepekatannya seperti punya Om Nandar tadi, setelah saya lihat datanya, perkiraan terbaik adalah 5 ml per liter. Sementara lindi super buatan saya ini 3 ml per liter. Oke kawan-kawan, mudah-mudahan bermanfaat share saya hari ini. Akhir kata, wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian natural organik.